Halo teman-teman semua, welcome back to LS7 Channel. Video kali ini saya buat untuk menyampaikan lanjutan atau update dari video yang pernah saya buat sebelumnya yang membahas mengenai perubahan pada atmosfer 1.5 ke atas dan firmware 16 ke atas ya. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton videonya bisa ditonton dulu, nanti saya taruh di bawah di link deskripsi atau di mana ya. Sebagai konteks, ada dua hal yang saya notice berbeda di atmosfer 1.5 atau firmware 16 ya dibanding versi sebelumnya ya. Jadi saya sebutkan dua hal ini karena waktu itu dugaan saya antara firmware-nya yang behavior-nya berubah atau atmosfernya yang settingannya berubah ya. Jadi dua hal itu adalah tidak bisa mengakses NSP forwarder ya, jadi kayak tinfoil yang terus ditaruh di depan sini, sama behavior kita ketika mengakses Tesla overlay ya, utamanya kalau yang pakai cheat gitu ya, itu sedikit berbeda karena ada limitasi baru. Oke, nah video ini saya buat, jadi pertama ada kabar gembira ya, I'm very happy to report, jadi dua masalah ini somehow fix ya. Jadi yang pertama ini ya, saya sampaikan dulu, kalau yang NSP forwarder akhirnya sudah fix, saya menemukan, nanti saya ceritakan di belakang ya, mungkin agak sedikit teknis dari perubahan-perubahannya, jadi saya sampaikan apa itu ya yang berubah gitu. Nah, yang pertama kita sama-sama lihat dulu ya, nah ini kita tes dulu, ini saya sudah di firmware terbaru dan latest ya. Jadi ini ya, versinya kan 16.0.2, AMS-nya saya sudah 1.5.2 ya, 1.5.2 saya jalan di Emunan ya. Kan di video yang lalu saya sampaikan, wah di 1.5.2 ini tidak bisa menjalankan homebrew forwarder seperti ini. Nah ini I'm very happy to report ya, saya menyampaikan kabar gembira bahwa itu sudah fix. Oke, nah ini kita udah bisa masuk, mungkin kita coba ini ya. Nah, ini udah dia bisa loading. Kalau yang versi kalau yang di video sebelumnya kan dia tidak bisa ya, maksudnya betul-betul langsung close, error close gitu. Nah, ini semua sudah bisa tuh ya, kita cek satu-satu ya, dia udah mau masuk tuh, udah keluar ya. Nah, oke, kita coba lagi. Udah bisa juga, udah nggak masalah. Tuh, kita tes lagi. Terakhir RetroArch. Bisa masuk juga ya. Jadi bug ini akhirnya sudah fix gitu. Nah, ini saya bahas yang ini dulu ya. Jadi kenapa kok bisa diperbaiki? Jadi yang pertama-tama saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ini kesalahan dan keteledoran saya gitu ya. Jadi maksudnya gini. Jadi kenapa ini tidak bisa adalah ada patch yang missing gitu teman-teman. Ada signature patch yang missing. Nah, jadi kalau teman-teman yang belum tahu, ini saya bahas teknis ya teman-teman. Jadi kalau di custom firmware gini ya, kalau misalnya teman-teman pakai, dia kan sebenarnya kalau custom firmware dari atmosfernya itu kan teman-teman kalau mau provide game dan segala macam kan teman-teman harus punya sendiri ya, jadi di dump gamenya. Jadi mungkin teman-teman beli dari eShop ya, eShopnya di dump, terus beli cartridge-nya di dump. Jadi cara legal teman-teman ya, jadi memang itu cara aslinya. Jadi memang patch ini si atmosfer tidak ngasih ya teman-teman. Nah, patch ini teman-teman dibutuhkan adalah untuk menjalankan game-game yang signature-nya itu kita bilang namanya unsigned code gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah lihat di DBI ya, atau mungkin di tinfoil kayak ada unsigned code, nah ini signature code-nya nggak berhasil dan segala macam. Nah itu karena memang patch ini dibutuhkan dan di mesin itu mungkin entah error atau tidak punya. Nah kasus yang ini kemarin memang tidak punya. Nah kronologinya gimana? Jadi kan kalau misalnya tiap ada atmosfer atau firmware baru ya teman-teman, itu kan selalu ada yang update ya, dia namanya forum komunitas kan dibagi-bagi. Memang waktu itu saya sudah coba banyak, saya udah ngumpulkan punya database-nya beberapa signature patch, saya udah compare dengan pack-pack yang lain juga gitu, dan behavior-nya sama. Rupanya sepertinya saya duga kita semua ini dapat patch itu dari sumber yang sama, makanya itu tidak bisa dijalankan gitu. Jadi sumber yang kita ambil ini mungkin ada 1-2 signature patch yang missing ya gitu, makanya nggak bisa. Nah setelah saya compare kemarin ada sumber lain atau ada bahasan lain saya nemu, terus saya juga dikasih tahu, ada member Discord juga ya dikasih tahu, terus saya compare kiri kanan, memang jumlah file di file yang lain ada misalnya gini, kalau misalnya patch yang ini line-nya ada 200 gitu ya, terus kalau yang baru ini kok tiba-tiba kok 230, kok ada 30 line lebih banyak daripada yang
biasanya kita pakai gitu. Nah, saya lihat, saya cari tahu, ini memang sepertinya ada yang missing tuh tadi. Jadi akhirnya sudah saya solve ya gitu. Nah, kalau untuk hal teknisnya adalah gini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat patch ya, jadi ada key yang teman-teman harus ekstrak gitu. Dan itu dibutuhkan dari versi atmosfernya ya, sama versi firmware-nya. Oke. Nah, kemarin saya baru sadar juga ya, maksudnya kemarin saya juga berhasil ekstrak gitu. Akhirnya saya bisa bikin patch sendiri ya. Memang sudah bisa bikin, cuman ini dapat cara yang lebih mudah sekali gitu. Nah, begitu saya buat, saya coba copy loh. Baru saya notice kenapa kok filenya kecil sekali gitu. Rupanya saya baru sadar kalau patch itu betul-betul spesifik untuk tiap versi atmosfernya dan tiap versi firmware-nya. Jadi kalau teman-teman misalnya saya mau buat sendiri, nanti mungkin saya akan cari waktu ya untuk buat sendiri. Jadi kalau teman-teman mau buat patch yang lengkap ya, teman-teman harus punya semua versi atmosfernya sampai ada batas minimal tertentu itu, kalau salah di bawah atmosfer berapa dia nggak support ya. Tapi teman-teman juga harus punya ini patch untuk tiap-tiap firmware yang keluar kalau misalnya teman-teman mau pakai ini di banyak mesin ya gitu. Kan makin banyak datanya, makin lengkap datanya kan makin tinggi ya kompatibilitasnya. Nah itu saya kemarin belum menemukan, terus sementara patch ini akhirnya saya udah fix ya. Kemarin saya udah coba-coba, udah berhasil. Jadi patch itu ada ini teman-teman, ada namanya loader patch ya. Terus ada namanya ES patch ya. Habis itu ada NFBM ya, terus satu lagi saya lupa keep atau segala macam ya. Ini memang patch ini ada 3 atau 4, mohon maaf saya agak lupa ini. Tapi masing-masing patch itu intinya fungsinya beda. Misalnya gini, loader patch. Loader patch itu misalnya bisa menjalankan ini ya file NSP yang dari spesifik ini, tapi yang di-convert dari XCI nggak bisa. Nah, terus kalau menjalankan yang ini, berarti patch-nya pakai yang ES, misal ES patch atau S2 patch. S2 patch ini misalnya bisa menjalankan yang XCI misalnya gitu, tapi yang NSP nggak bisa. Terus kalau yang NRO nggak bisa gitu. Jadi ini saling melengkapi satu sama lain gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ada wacana untuk bikin patch sendiri ya, ini teman-teman harus komplit bikinnya gitu. Nah, itu sepertinya yang saya duga ada yang kelewatan di file yang biasa kita pakai itu. Makanya di 152 kan firmware-nya naik baru ya, atmosfernya juga naik baru, itu sepertinya ada file yang hilang atau yang missing ya. Makanya saya udah fix lagi, ini akhirnya kesimpulannya sudah berhasil ya. Itu yang pertama. Nah, jadi teman-teman yang mau pakai NSP Forwarder ya, tinfoil-nya itu sudah nggak masalah. Jadi dengan ini juga untuk di file Trifecta kan saya sertakan waktu itu 2 versi tinfoil ya. Tinfoil yang self installer yang untuk langsung bikin forwarder sama upload mode. Karena ini sudah fix, yang versi di bawahnya waktu itu saya sempat bikin 2, 151 sama 152. 151-nya akhirnya sudah saya hapus. Yang versi tinfoil upload mode juga sudah saya hapus karena ini sudah fix soal itu. Ya, jadi sudah tidak ada ambigu lagi. Ini versinya tinggal 1, sudah saya fix semuanya, saya lihat-lihat satu-satu. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya kalau teman-teman kemarin sempat bingung atau segala macam, ini karena ketidaktahuan saya ya, dan terima kasih juga saya sudah dibantu. Nah, terus kedua, masalah behavior cheat dan Tesla overlay ya. Ini saya sudah tes juga. Jadi memang kemarin sempat diskusi juga, saya cari tahu dan dikasih tahu juga dari member Discord ya. Di Discord apa grup gitu ya, sorry. Jadi memang sepertinya ada perubahan ya. Jadi dugaan saya bilang betul lah ya gitu. Memang sepertinya si atmosfer baru ini melimitasi penggunaan RAM yang bisa dipakai sama Tesla overlay. Jadi mungkin dulu kalau misalnya alokasinya itu RAM-nya misalnya 100 misalnya kayak gitu ya. Sekarang di atmosfer baru mungkin dikurangi jadi 80 gitu ya. Nah, ini menyebabkan apa? Jadi kalau misalnya teman-teman, saya nggak tahu ya, antara running di background atau sekedar punya saja itu juga pengaruh ya. Saya mohon maaf kan terlalu teknis juga, tidak begitu paham ya. Tapi intinya kalau misalnya teman-teman bisa pakainya banyak, itu mungkin termasuk sys modul, mungkin termasuk apa segala macam, itu yang bikin crash. Nah itu kenapa misalnya kalau teman-teman akses game ya, game terus habis itu buka Tesla overlay. Jadi ini gamenya udah running, Tesla di atas ini. Jadi makanya ini crash karena remnya nggak muat. Nah ketika kita pindah home dulu, mungkin ya asumsi saya, itu kan gamenya tidak running ya, seperti posisi sleep gitu ya. Jadi kita bisa bebas mengakses yang Tesla overlay ini gitu. Nah betul memang akhirnya kemarin saya sudah tes ya. Jadi setelah saya kurangi dan saya limitasi Tesla overlay khususnya di Trifecta Pack ya.
memang tidak melulu langsung crash gitu teman-teman. Kalau ini pengalaman saya ya gitu, tidak langsung crash, tapi memang gejala crashnya masih ada. Saya sempat coba 2-3 kali ya. Memang beberapa kali kalau misalnya yang mungkin rame ya skin gamenya, dia bisa, terus kadang-kadang nggak bisa. Saya udah coba ya di game yang sama kemarin yang saya coba di game ini ya. Begitu mungkin kayak si karakternya mengeluarkan kayak ultimate move dan segala macam, dia crash gitu. Tapi kalau in game biasa pas lagi jalan yang skinnya nggak terlalu berat, dia nggak jalan. Nggak bermasalah gitu, jadi nggak crash gitu. Nah, ini jadi solusinya gimana? Jadi betul ya limitasi RAM-nya dan segala macam. Dugaan saya nanti untuk sementara gini. Jadi saya setengah happy to report juga kalau yang untuk Tesla Overlay ini juga oke ya, maksudnya sudah jauh fix lah. Apalagi waktu itu gini, waktu saya buat video yang sebelumnya itu versi Tesla menu dan versi NX overloader-nya itu belum diupdate. Nah, setelah video ini keluar ya, kemarin memang sudah ada update yang sudah cocok sama firmware 16. Jadi sudah diupdate si NX overloader namanya ya. Ini perangkat komponen Tesla. Sama overlay menunya ini sudah diupdate lagi ya. Jadi saya intinya sudah usahakan maksimal yang paling oke ya, paling mentok gitu untuk memastikan semua komponen yang ada di Trifecta-Pack itu sudah sudah support sama firmware terbaru, yaitu 16 ya di video ini saya buat sekarang. Nah, tapi memang kalau masih ada crash dan segala macamnya ya gimana ya, kita harus dealing with that gitu saya rasa gitu. Jadi kalau misalnya saya ditanya, saya pakai cheatnya akan tetap seperti itu ya, tetap tekan home dulu, terutama untuk game-game berat. Mungkin kalau yang game ini besar keluar ya di tengah Juni ini, game signature-nya si Nintendo, atau mungkin kayak Xenoblade ya, mungkin kayak Zelda, apalagi pokoknya berat-berat, mungkin The Witcher ya kayak gitu, yang kira-kira grafik intens banget, saya pasti tekan home gitu. Tapi kalau game-game yang ringan saya rasa nggak jadi masalah ya. Nah, tipsnya untuk teman-teman misalnya yang suka konfigurasi juga ya, konfigurasi pakai berapa homebrew atau Tesla tambahan, saya sarankan untuk tidak terlalu banyak pakai yang banyak-banyak ya gitu. Mungkin kalau di Trifecta ini saya limit jadi 6 ya. Mungkin bisa saya kurangi lagi atau mungkin ditambahin lagi ya. Tapi for the moment untuk sekarang yang di 152 ya atmosfernya, jangan banyak-banyak ya. Maksudnya saya rasa itu alokasi RAM-nya memang berarti dikecilkan khusus untuk Tesla Overlay dari informasi yang saya terima. Oke, yang pasti NSP ini forwarder udah tidak masalah ya, alhamdulillah tidak jadi masalah. Yang Tesla ini ini kan kalau saya ini masih belum update ya. Tapi kalau misalnya di tempat yang baru ini udah saya hilangkan beberapa, ini saya hilangkan, ini 2 saya hilangkan. Ada beberapa mungkin yang saya pertimbangkan kok hilang. Jadi tinggal 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 5 atau 6 lah. Jadi berkurang cukup signifikan. Saya harap kalau saya kurangin itu tidak jadi masalah lagi nanti kalau untuk teman-teman yang pakai cheat ya. Itu experience may vary ya teman-teman. Jadi misalnya kan kita orang main gamenya beda-beda ya. Mungkin ada yang main game indie dia ringan, ada yang suka grafik intens ya kan. Mungkin yang kayak Astral Chain atau itu ya, macam-macam yang Bayonetta dan segala macam itu kan tinggi-tinggi ya grafiknya itu. Ya mungkin itu bisa disesuaikan, tapi kalau misalnya error, saya bisa rekomendasikan lagi cara yang kemarin sempat saya ajarin ya. Jadi teman-teman mengakses cheatnya via home gitu, via home atau mungkin sekalian via ini ya, mungkin pakai Breeze atau pakai Edizone dari sini. Oke, jadi segitu dulu saya rasa teman-teman. Jadi itu update-nya. Jadi kalau misalnya nanti ada perubahan lagi, khususnya untuk yang cheat, syukur-syukur lebih baik lagi ke depannya, nanti pasti akan saya laporkan lagi ya, saya report gitu. Saya minta maaf kalau misalnya kemarin sempat membuat misinformasi ya, karena ketidaktahuan saya atau kekurangan saya ya. Jadi kemarin tuh betul-betul dari missing patch-nya aja, sekarang syukurnya harusnya sudah fix semua ya. Terus kalau yang cheat itu tadi memang ada limitasinya dari atmosfernya ya. Jadi kalau misalnya nanti ada cara atau supaya itu bisa mungkin alokasi RAM-nya bisa dibesarkan atau gimana workaround-nya, saya pasti info. Jadi buat teman-teman yang masih di 151 atau pakai 152 ya, terus yang mau pakai Trifecta-Pack gitu, saya sarankan betul-betul dihapus semua teman-teman ya, filenya, kecuali folder Nintendo, MUMMC, terus mungkin ada beberapa yang mau disimpan gitu. Tapi semua konfigurasi atmosfernya itu betul-betul dihapus dari awal. Jadi misalnya pakai kode cheatnya disimpan dulu baru nanti dikopikan. Tapi
file-file atmosfer yang lama dihapus dulu, di copy, clean install ya. Kalau tiap nanti download pasti ada saya kasih caranya ya, instruksinya gimana cara untuk update-nya secara baik dan benar ya, supaya menghindari crash seperti ini. Oke, saya rasa itu dulu update-nya. Mohon maaf sekali lagi ya. I'll see you on the next video ya. Ciao.